Industri pelayaran nasional hingga saat ini terus menunjukkan pertumbuhan positif, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan domestik maupun global. Dan sektor logistik laut menjadi salah satu pendorong utama efisiensi rantai pasok di tanah air, terutama di wilayah Indonesia Timur yang menjadi tulang punggung pendistribusian kebutuhan industri dan masyarakat. Tingginya permintaan jasa pengangkutan komoditas energi, konstruksi, dan bahan baku industri tentu menjadi katalis positif bagi pelaku industri pelayaran nasional. Salah satunya adalah PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Emiten berkode saham ELPI ini didirikan pada April tahun 1992 di kota Ambon, Maluku, bergerak di bidang pelayaran rakyat dan Nusantara. Saat ini LP memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 unit berbagai macam armada yang terdiri dari crew boat, anchor handling tank supply vessel atau AHTS, platform support vessel atau PSV, utility vessel, dan specialized vessel. Lantas, bagaimana strategi LP dalam menjaga keberlangsungan bisnis di industri pelayaran nasional? Simak perbincangan spesial bersama Direktur Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, Avilia Kusuma Dewi, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Adita Dewi hadir dalam Women's Talk. Program yang menghadirkan wanita hebat Indonesia yang akan menginspirasi Anda tentunya. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Women's Talk selanjutnya. Ya pemirsa, Women's Talk kali ini akan membahas tema Sri Kandi Industri Pelayaran Indonesia. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Avilia Kusuma Dewi, Direktur Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik, luar biasa. Luar biasa sekali, ternyata beliau ini masih sangat muda loh pemirsa. Ibu, saya mau tanya-tanya nih Bu, sebenarnya bagaimana sih Bu kalau untuk update perkembangan bisnis PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk ini sendiri untuk saat ini nih Bu? Ya, untuk saat ini sejak 2022 ya, sejak floor ke IPO, pertumbuhan bisnis dari PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari yang mungkin kita sebut shortnya LP ya Bu ya, menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif. Jadi sejak IPO kita juga sudah mulai mendiversifikasi pasar kami yang tadinya hanya fokus kepada bidang offshore aja, tapi sekarang kita sudah juga mulai masuk ke dalam dry bulk dan dengan penambahan armada-armada yang dari 2 tahun terakhir ini ya semakin pesat, jadi pertumbuhan perusahaan juga semakin bertumbuh, semakin positif. Gitu. Oke, jadi semakin bertumbuh semakin positif ya Bu. Terkait dengan kondisi saat ini nih Bu, apakah ada dampak tersendiri nggak sih kalau untuk Ibu sendiri nih di PT Pelayaran Nasional Ekalia? Ya tentunya ada ya, karena kondisi dengan ketidakpastian kondisi ekonomi yang lagi kurang baik ya secara global dan geopolitikal juga kurang stabil ya. Betul. Saat ini ya. Jadi secara pengaruh terhadap harga barang, rute pelayaran, sehingga kadang-kadang itu terkait dengan pengiriman barang itu sering terlambat, dan juga terkait dengan harga minyak yang fluktuasinya juga cukup tinggi ya, sehingga berpengaruh banyak kepada efisiensi dari perusahaan sendiri. Biayanya tuh makin melunjak aja. Tinggi ya, Bu, iya, makin tinggi aja. Baik. Bu, berarti kalau untuk prospek industri pelayaran nasional saat ini sendiri, tadi kan kalau menurut Ibu sebenarnya tidak terlalu terdampak besar ya. Karena masih bisa terus berkembang dan terus bertambah kan tadi kalau untuk untuk produktifnya sendiri gitu loh, untuk produksinya sendiri. Nah Ibu, kalau untuk industri pelayaran Ibu, ini kan jadi salah satu ujung tombak perdagangan gitu ya Bu ya. Nah logistik Indonesia ini kan tentunya pasti ada aja Bu tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu seperti apa Ibu untuk menyikapinya, atau ada strategi khususkah untuk mensiasati hal tersebut Bu? Jadi kalau kita bicara dari segi tantangan tentu banyak ya, banyak hal yang kita harus prepare dalam hal
perubahan regulasi, Iya. perubahan terkait dengan apalagi sekarang semua perusahaan itu menuju kepada ESG. Nah, sehingga banyak perubahan strategi yang harus kita lakukan untuk supaya bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi mungkin tadi saya juga sempat mention bahwa di diversifikasi bisnis kami itu juga sangat membantu ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, sehingga secara pasar itu tidak hanya fokus kepada satu pasar tertentu aja, karena LP sendiri ini kan fokus kepada bidangnya offshore dari awal tuh offshore. Nah, sehingga diversifikasi bisnis yang terjadi ini itu membantu untuk menstabilkan kondisi perusahaan secara tidak langsung. Ya, seperti tadi Ibu sebutkan bahwa sudah mulai mengarah ke dry bulk ya Bu. Betul. Iya, jadi mulai mengarah kepada sana dan juga kita melakukan banyak inovasi dan pengembangan yang tentunya menciptakan ekosistem yang turut mendukung satu dengan yang lain. Karena ekosistem ini yang biasanya akan menjadi pilar supporting kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien kami biasanya. Luar biasa Ibu, jadi harus pandai, harus jeli melihat peluang begitu ya Bu ya? Betul, karena opportunity itu selalu ada, hanya diambil atau enggak gitu ya. Benar sekali Bu. Nah, kalau untuk sejauh mana nih Bu persaingan industri pelayaran dan juga angkutan laut di tanah air? Kalau menurut Ibu nih dari sudut pandang Ibu untuk saat ini seperti apa Bu? Yap, kalau dari sisi pelayaran nasional untuk persaingan itu cukup sehat, tetapi cukup kompetitif, ya sangat kompetitif malahan. Karena di dalam industri ini kita membutuhkan pengalaman yang banyak dan juga pengetahuan yang cukup luas terkait dengan industri kapal itu sendiri. Nah, juga kebutuhan terkait dengan modal capital yang cukup besar sehingga ya kalau nggak punya kapal ya nggak mungkin juga bisa produksi gitu ya, dan nggak mungkin bisa melayani provide service kepada klien-klien. Makanya kalau dari sisi LP sendiri kami mempunyai ekosistem, kami membentuk suatu ekosistem dari istilahnya dari hulu ke hilir ya. Jadi semuanya tuh ada, mulai dari jasa pelayarannya, jadi offshore-nya, mulai dari galangan kapalnya untuk shipyard-nya, kontraktornya, terus maintenance dan repair. Terus kami juga sekarang sudah mempunyai untuk training facility. Jadi menyediakan semua fasilitas ini guna untuk mendukung dan mensupport bisnis pelayaran kami ini gitu. Jadi itu jadi kompetitifnya tuh nyampe gitu ya. Jadi karena nggak semua perusahaan pelayaran itu memiliki satu komplit sistem seperti ini. Jadi sampai detail ya ternyata kalau untuk PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari ini atau LP ini tuh serba komplit. Tadi saya saya amati dari yang Ibu jelaskan, mulai dari tadi ada maintenance-nya, terus ada training facility-nya. Itu nggak semua perusahaan pasti memikirkan sampai sedetail itu loh Bu, luar biasa. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bagi para investor atau para konsumen Ibu nih untuk bergabung ya Bu ya, memakai jasanya dari PT Pelayaran. Nah Bu, kalau untuk bagaimana sih Bu peranan pemerintah sendiri dalam mendukung nih industri pelayaran di tanah air? Yang Ibu rasakan seperti apa Bu? Apakah cukup benar-benar mensupport kah atau masih ada hal-hal yang Ibu nilai sebenarnya agak kurang gitu, butuh support yang lebih? Kalau peran pemerintah sendiri dalam mensupport, mendukung ya industri pelayaran sudah cukup banyak ya Bu. Mungkin melalui dari SKK Migas, regulasinya dan perubahan-perubahan terkait dengan dukungan dari SKK Migas. Mungkin sekarang juga kan banyak proses eksplorasi yang sudah lagi berjalan ya, tentu di laut dalam, di mana itu juga akan pasti menciptakan lapangan kerja untuk kami di bidang pelayaran untuk bisa support proyek-proyek yang sedang berjalan saat ini. Juga dari pemerintah itu ada menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kayak seperti event seperti Forkapnas, ada Adipek, itu biasanya memberikan ruang bagi kami untuk bisa partisipasi, sehingga membuka jalan bagi kami untuk bisa bertemu dengan user, dengan kontraktor, dengan regulator gitu, sampai juga kebetulan kami juga sudah
tahun ini ada 2 kapal kami yang sudah beroperasi di Saudi. Jadi itu juga salah satu ini dari baru berarti tahun pertama Bu untuk yang tahun di pertama. Saudi. Iya, dan langsung sudah 2 kapal yang beroperasi Luar saat biasa. ini. Pertama tapi langsung 2 kapal ya Bu. Iya. Dan itu juga berkat dukungan dari acara seperti Adipek itu. Jadi kami bertemu ya di sana ya. Jadi membuka wawasan bagi kami juga untuk ternyata bisa ya kita go internasional sampai sejauh itu. Oke, jadi Adipek ini sebagai mediator begitu ya Bu ya? Betul, betul. Oke, Bu, baik ini pertanyaan terakhir Bu sebelum kita nanti jeda sejenak ya. Ini sepanjang tahun 2024 nih Bu, Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari sendiri ini membukukan pendapatan, infonya yang saya dapatkan adalah sebesar 1,20 triliun rupiah nih Bu. Dan untuk laba bersihnya sendiri itu sebesar 263,98 miliar Bu. Ini lini bisnis apa sih yang menjadi backbone kinerja perseroan sendiri Bu? Kalau untuk 2024 yang menjadi majority contribution dari pendapatan dan net profit yang kami peroleh itu masih dari offshore. Tetapi juga sejak 2000 mulai dari akhir 2023 sampai 2024 juga lini non offshore itu juga mempunyai kontribusi yang cukup besar juga kepada pendapatan perusahaan dan masih terus bertumbuh sampai dengan saat ini. Jadi harapannya ya akan terus seperti itu ya Bu. Bisa terus tumbuh ya Bu terus, iya. At least buruk-buruknya mungkin ya masih ada di angka stabil gitu ya. Betul, Tapi betul. besar harapan kita semoga bisa terus bertumbuh dan lebih sukses lagi ke depannya. Yes. Oke, baik pemirsa, perbincangan kita makin menarik lagi. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan lanjutkan perbincangan yang luar biasa ini usai jeda berikut. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Evilia Kusumadewi, dia selaku Direktur Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Ibu, ini tadi kita perbincangannya semakin menarik sekali dan kali ini saya penasaran banget nih Bu, sebenarnya seperti apa aja sih layanan dan juga inovasi yang akan dihadirkan perseroan ini dalam mendukung industri pelayaran nasional Bu. Nah, untuk segmen mana aja yang kalau menurut Ibu paling banyak berkontribusi besar? Kalau dari layanan, PT LP sendiri memberikan pelayanan di kontribusi paling besar itu di bidang offshore. Jadi kita punya kapal-kapal offshore mulai dari crew boat, majority-nya adalah crew boat, ada AHTS, PSV, firefighting, jadi even ambulance aja sebenarnya ada. Oh iya? Ya, wow. jadi banyak macam OSV ya kalau kita bilangnya itu ya, offshore supply vessel yang kita operasikan, dan ditambah lagi diversifikasi bisnis yang tadi di bidang dry bulk. Jadi kita juga ada mengoperasikan tug and barge, ada juga bulk carrier. Jadi untuk mendukung lebih ke logistik di laut ya. Karena Indonesia ini kan negara kepulauan, sehingga orientasinya kan semua di laut. Jadi layanan kami juga nggak jauh-jauh dari laut. Kalau untuk seperti apa nih Bu cara perseroan sendiri dalam melakukan perbaikan dan juga perawatan kapal? Tadi bagaimana juga mekanisme alur pelayaran docking kapal nih Bu? Jadi secara step by stepnya LP sendiri ini kan didukung oleh ada 2 shipyard ya, yang notabene itu bisa digunakan untuk maintenance facility. Nah, di daerah-daerah operasi LP sendiri juga ada beberapa sites yang kita punya maintenance facility kecil, sehingga mudah untuk kapal itu kembali ke maintenance facility ini untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk perbaikan sendiri itu biasa kita akan mengikuti dari ketentuan regulator sendiri ya, dari BKI, dari KLAS, dari RINA, terkait dengan jadwal docking. Jadi biasanya tuh ada annual docking itu 1 tahun sekali, ada intermediate docking which is 2,5 tahun sekali, lalu ada special survey itu biasanya 5 tahun sekali. Jadi itu biasanya harus diikutin. Itu template ya Bu, pasti ada waktunya. Dan betul. Dan in between itu biasanya ada regular maintenance yang harus kita lakukan. Sehingga tadi kalau ada regular maintenance,
karena ini satu ekosistem ya, jadi biasanya teknisi kami sudah siagap untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut anywhere di wilayah Indonesia gitu ya. Berarti at least semuanya ini tadi sudah di training ya Bu sama Ibu, jadi sudah ready untuk melayani segala situasi begitu ya para pekerjanya. Iya, seperti itu. Nah Bu, ini berapa total nih Bu armada kapal yang dimiliki oleh perseroan sendiri, terus apa yang terdapat rencana untuk penambahan jumlah armada kah? Apakah ada rencana? Iya, kalau untuk saat ini kita mengoperasikan, milik sendiri itu kurang lebih ada 120 unit. 120 unit, milik sendiri itu Bu Iya, ya? dan kita mengoperasikan kurang lebih daripada 150-an kapal yang saat ini kita operasikan. Berarti 30 unit itu beda ya? Beda, bukan punya milik, tapi kita operasikan. Dan itu kombinasi ya, ada yang dari offshore, ada yang dari dry bulk. Jadi mungkin saya bocorin sedikit, kalau dari 2024 itu kita sempat melakukan inovasi ya. Melakukan inovasi dengan launching kapal waktu itu adalah kapal dual fuel. Dual fuel. Apa keunggulannya Bu itu? Nah dual fuel itu jadi dia menggunakan bahan bakar, dua bahan bakar ya, jadi solar dan LNG. Nah sehingga dari kapal tersebut itu sudah sempat waktu itu Agustus 2024 diresmikan di Balikpapan, diresmikan oleh Kementerian ESDM dan Perhubungan waktu itu di tempat klien kami ya di Pertamina Hulu Mahakam di Balikpapan. Jadi kapal itu sendiri itu kita bisa mengefisiensikan penggunaan bahan bakar sampai dengan sekitar, jadi penggunaan itu hanya 40%, 60%-nya itu adalah penggunaan LNG. Karena dual fuel itu. Karena dual fuel tadi itu, betul. Dan juga dari sisi yang lain kami juga sudah mengembangkan, ada juga jadi kita menggabungkan 4 fungsi, jadi 4 fungsi kapal yang berbeda di dalam jadi satu kapal. Yang namanya kan sekali kita namakan itu kapal multicat, jadi serba bisa. Jadi dia ada fungsi firefighting, ada fungsi watchdog, ada fungsi utility, ada fungsi untuk anchor handling. Jadi 4 fungsi kapal ini dijadikan jadi satu kapal, sehingga efisiensi penggunaan kapal itu sendiri akan meningkat ya. Jadi daripada pakai 4 buang bahan bakar untuk 4 kapal, jadi sekarang cuma satu aja cukup. Tapi bisa mencakup dari operasional 4 kapal gitu ya Bu? Betul jadi sekali. benar-benar efisien. Betul, jadi penambahan kapalnya ke sana. Iya, betul sekali Bu. Kita lanjutkan lagi nanti perbincangan kita Bu, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini sesaat lagi. Oke pemirsa, masih berbincang bersama dengan Ibu Evilia Kusuma Dewi, Direktur Keuangan PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, Serikandi Industri Pelayaran Indonesia nih pemirsa. Tentunya Anda penasaran sih seperti apa sebenarnya sosok beliau ini, yang tentunya ini tidak umum ya, karena kan biasanya kaum Adam begitu, namun kali ini ada Serikandi yang luar biasa ternyata yang sudah bisa mengembangkan untuk bidang pelayaran sendiri. Ibu Evilia, saya pengen nanya nih, bagaimana sih Bu seorang Evilia Kusuma Dewi ini memandang bidang pekerjaan di industri pelayaran yang biasanya itu tadi saya sebutkan bahwa didominasi oleh kaum Adam, Bu. Kenapa Ibu tertarik di bidang ini? Ini unik nih, menarik. Unik ya. Iya, jadi memang dunia pelayaran ini tingkat resikonya cukup tinggi. Ya. Sehingga memang secara dominasinya banyak didominasi oleh kaum Adam itu sendiri. Nah, namun dengan berjalannya waktu ya, dengan kesetaraan edukasi, pekerjaan, dan mungkin sekarang itu sudah banyak ya wanita-wanita yang tangguh ya, yang juga mempunyai klasifikasi, mempunyai mempunyai kinerja dan pengalaman yang juga sebenarnya setara ya, dengan para kaum Adam ini, sehingga kami melihat bahwa dibutuhkan keseimbangan di dalam perusahaan itu, dibutuhkan keseimbangan karena kedua kaum ini kan mempunyai prinsip yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Betul. Sehingga ada baiknya untuk kita bisa mengkawinkan dua kaum ini bersama, sehingga ideas yang timbul itu juga akan
bervariasi ya, Oke. dan juga akan lebih banyak ide-ide yang akan muncul dalam hal manajemen perusahaan maupun dalam hal inovasi. Betul. Jadi kalau kita bicara untuk saat ini kami sangat mendukung sekali ya, dan kami juga sudah mempunyai beberapa manajerial wanita khususnya ya Oke. di level manajerial, dan juga kita sedang mengembangkan untuk di kru laut sendiri kita lagi mengembangkan manajerial level di level kru sendiri, sehingga mereka pun bisa memimpin bukan hanya di onshore tetapi juga di offshore itu sendiri, di kapal itu sendiri. Wanita pun bisa memimpin. Wanita begitu ya. Betul. Jadi benar sebenarnya gaya seperti apa sih kepemimpinan yang Ibu Evelia terapkan nih untuk dunia bisnis beliau ini bisa bertahan sampai saat ini bahkan terus berkembang, seperti apa Bu? Selain disiplin mungkin ada tips and trick nggak yang Ibu terapkan dalam menjaga atau maintenance bisnis ini sendiri? Cara kepemimpinan itu seperti apa Bu? Oke, mungkin saya bisa cerita sedikit. Iya. Kalau dari perusahaan sendiri kami mempunyai value ya, value namanya strong value. Jadi dari 6 values ini yang selalu kami terapkan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Jadi untuk S&P sendiri itu lebih kepada untuk achievement dari personal achievement maupun dari tim ya. Dan untuk yang RONG itu lebih kepada personal development dan team development. Jadi seperti yang tadi mungkin saya sudah sebutkan, kalau bicara gaya kepemimpinan mungkin itu lebih kepada membangun ya, sifatnya itu lebih membangun. Jadi encouraging tim untuk bisa lebih maksimal dalam menemukan apa ya namanya tuh ikigai mereka gitu ya, tujuan mereka itu apa, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih dalam hal pekerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan. Makanya kita loyalitas juga tentunya. Betul. Jadi yang kita bangun adalah keluarga yang saling support, yang rasa saling memiliki, sehingga semua kontribusi itu berasal dari tim itu sendiri. Jadi ya pada saat memimpin itu pun yang selalu kami tekankan. Karena dengan support yang baik dan support dari teman-teman ini yang maksimal, tentunya target yang ditentukan oleh perusahaan apapun itu pasti tetap akan terpenuhi. Sejauh ini Bu, dukungan dari keluarga itu tentu sangat penting. Nah kalau untuk Ibu sendiri sejauh mana dukungan dari pihak keluarga di karir Ibu, di bidang yang Ibu lakukan di Geluti saat ini? Sejak awal dukungan keluarga itu dukungannya itu full ya. Jadi mulai dari dukungan moral, motivasi. Pernah kan pasti kalau kerja itu kan ada up and down-nya ya. Sekali. Nah pada saat down itu pasti yang lain, kamu gimana, lagi kenapa gitu ya. Jadi sangat suportif dari apapun yang kami lakukan. Kebetulan juga founding father kami juga memberikan kebebasan dan keleluasaan ya, full responsibility kepada kami untuk melakukan keputusan-keputusan terkait dengan strategi bisnis ke depannya seperti apa. Sehingga dengan kepercayaan tersebut itu kan jadi dukungan juga modal besar betul untuk mengemban tanggung jawab ini. Jadi full support mulai dari orang tua, kakak, adik, semuanya, suami, anak, semua full support. Jadi totalitas Ibu bisa merasakan energi yang luar biasa itu dari keluarga juga tentunya. Betul, ya Bu ya. betul. Baik, lalu harapan Ibu nih terhadap kinerja perusahaan sendiri ke depannya seperti apa Ibu Evelia? Harapannya perusahaan bisa terus bertumbuh secara positif ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari porsi investasi yang sudah dialokasikan oleh pemerintah sendiri untuk 2025 ini kan cukup besar, sekitar 16 juta dolar yang akan diinvestasikan di bidang untuk migas. Sehingga dan sekarang sudah terrealisasi kurang lebih 55%-nya. 55%. Jadi sehingga kita melihat industri ini tuh tetap akan berkelanjutan. Dan harapannya
kita akan tetap terus support untuk proyek-proyek yang akan berlangsung dan yang sedang berlangsung, sehingga ya harapannya tetap pertumbuhan itu selalu akan naik seperti ini. Oke, kita doakan bersama pemirsa. Nah, tentunya Ibu tadi udah sharing seperti apa sosok dari Ibu Evelia sendiri, lalu seperti apa strategi yang beliau lakukan, tantangan yang dihadapi, tips and triknya juga sudah, bocoran-bocoran program prospek ke depan juga sudah pemirsa. Nah, saya kali ini mau mengajak Ibu Evelia untuk memberikan quotes buat kita nih. Quotes dari Anda apa, Bu? Quotes, oke. Kalau quotes dari saya mungkin take ownership dan always be grateful in everything that you do. Karena dengan merasa memiliki dan rasa bersyukur, itu orang akan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap proses yang dia lakukan. Jadi kalau untuk mencapai target sendiri pasti kan selalu ada proses yang harus kita lewati. Nah, sekali nggak bisa instan. Nggak bisa instan, betul. Dan selama kita melakukan itu dengan ketekunan dan semangat, sudah pasti semua hambatan pasti akan berlangsung. Moto saya tuh selalu nothing is impossible. Selalu pasti ada jalan keluarnya, mau itu susah atau gampang, tetap aja pasti ada jalan keluarnya. Jadi proses itu yang akan menjadi opportunity untuk kita lebih grow stronger basically ya. Oke, luar biasa sekali Ibu Evelia. Jadi tadi mulai dari kita harus mulai kepercayaan ya Bu ya, terus harus merasa memiliki, jadi kita bisa totalitas untuk menjalankan atau mengemban tugas tersebut, dan tentunya itu akan berpengaruh sekali dengan kinerja kita ke depannya ya Bu ya. Betul sekali, betul. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah 30 menit nih bersama dengan Ibu Evelia selaku Direktur dari PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Moments Talk kali ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel. Your trust, worthy, and juga comprehensive. Investment, reference, dan kami juga urusan masa depan ini harus yang terdepan nih pemirsa. Aku investor saham, saya Adita Dewi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ibu luar biasa.